Assalamualaikum ya asdiqo. Perkenalkan, saya Deri Liananta dari kelas sastra 5B dengan NIM 2385150006. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah studi tokoh sastra Arab, di mana tugasnya itu adalah mencari salah satu sastrawan Arab. Lalu di sini saya akan menjelaskan biografinya, terus akan memaparkan karya-karya apa saja yang telah beliau buat, dan akan memberitahu kamu tentang karya apa yang populer yang diraih oleh beliau. Langsung saja. Jadi teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang yang namanya Najib Mahfudz. Wow, kalian pasti pernah mendengar yang namanya Najib Mahfudz. Beliau ini adalah seorang novelis terkenal, seorang sastrawan modern terkenal pada masanya. Karena Najib Mahfudz ini salah satu sastrawan yang meraih penghargaan yang luar biasa, yaitu nanti kita akan sebutkan. Jadi gini guys, Najib Mahfudz. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang Najib Mahfudz, biografi Najib Mahfudz terlebih dahulu. Nah teman-teman, nama asli dari Najib Mahfudz atau nama lengkapnya ini panjang banget ya teman-teman, yaitu Najib Mahfudz Abdul Aziz Ibrahim Ahmad Al-Basha. Tapi beliau itu sering dikenalnya atau nama penanya itu sebagai Najib Mahfudz begitu. Nah, Najib Mahfudz ini tuh lahir pada tanggal 11 Desember 1911. Kalian udah lahir belum? Belum ya, sama saya juga belum. Nah, beliau ini lahir 11 Desember 1911 atau 1911. Terus beliau ini wafat pada tanggal 30 Agustus 2006. Wow. Ternyata Najib Mahfudz ini meninggalnya itu baru-baru sekarang. Karena saya pikir ketika saya belum mencari tahu tentang beliau, saya pikir beliau ini meninggal justru malah tahun 1901 atau 1910 bahkan. Ternyata setelah saya mencari tahu bahwa Najib Mahfudz meninggal pada 30 Agustus 2006. Begitu teman-teman. Tentu saja beliau lahir dan meninggal itu di Kairo, di Mesir. Kesehariannya Najib Mahfudz itu menggunakan bahasa Arab Mesir ya teman-teman. Otomatis kewarganegaraan dan kebangsaan beliau juga adalah Mesir. Beliau juga pernah berkuliah di Universitas Kairo yang sekarang tuh terkenal banget, bahkan dari Indonesia banyak yang berkuliah di sana, yaitu Universitas Kairo di Mesir. Beliau itu berkuliah pada tahun 1932 sampai dengan tahun 2004. Nah, seperti yang tadi saya telah spill di awal bahwa beliau adalah seorang novelis. Nah, novel yang ditulis beliau itu kebanyakan bergenre short story gitu. Terus beliau juga ternyata, ini Masya Allah banget teman-teman, beliau Najib Mahfudz mendapat penghargaan Nobel Prize for Literature pada tahun 1988. Wow, ini amazing banget sih teman-teman semuanya. Karena untuk meraih Nobel Prize ini tuh nggak sembarangan orang gitu teman-teman.
Kemudian beliau ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Atiyatullah Ibrahim dan dikaruniai anak Fatimah dan Ummu Kulthum. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, awalnya saya ini mencari tahu karya beliau karena ada tugas mata kuliah lain, disuruh membuat proposal skripsi gitu. Dikira saya itu karyanya itu hanya ya bisa dihitung jari, tetapi setelah saya searching, karya beliau itu wow, banyak banget. Nih, saya sebutin satu persatu. Di sini tuh dibagi periode-periodenya, teman-teman. Jadi periode awal itu pada tahun 1939 sampai 1949. Di sini ada karya yang berjudul Abbas Al-Aqdar, novel historis berlatar Mesir kuno. Nah, pada periode awal ini novelnya itu masih nuansa Mesir gitu, Mesir kuno. Yang kedua ada Radobiz tahun 1943, kemudian ada Kifah Tibah 1944, Khan Al-Khalili pada tahun 1945, Zuqaq Al-Midaq pada tahun 1947, dan Bidayah wa Nihayah pada tahun 1949. Kemudian ada Triligo Kairo pada tahun periode 1956 sampai 1957, yaitu ada karya Al-Bayan Al-Qasrain pada tahun 1956, Qasr Al-Saq pada tahun 1957, dan Al-Sukariyah pada tahun 1957. Kemudian di periode tengah, yaitu pada tahun 1959 sampai 1979. Di sini sama ya teman-teman, latarnya itu masih Kairo Mesir itu. Yang pertama ada Aulad Al-Harithna 1959, Al-Lis wa Al-Kilab 1961, As-Summan wa Al-Kharif 1962, At-Tariq 1964, Ash-Shahal 1965, Miramar 1967, Al-Karnak 1974, Arabian Nights and Days 1979. Nah, sebelumnya itu ada Al-Karnak. Nah, Al-Karnak ini yang tadi saya katakan, ini adalah objek penelitian saya waktu disuruh membuat proposal skripsi pada mata kuliah Sosiologi Sastra. Saya itu mencarinya tuh novel Najib Mahfud dan ketemunya itu Al-Karnak atau Cafe. Jadi Karnak ini tuh menceritakan tentang keadaan pemerintahan pada saat itu, dimana singkat saja, dimana novelnya itu bercerita tentang penindasan kepada rakyat, penindasan kepada warga-warga kecil, atau ketidaksetaraannya antara ekonomi atas dan ekonomi ke bawah. Nah, itu diceritakan pada novel Karnak. Kemudian ada karya periode akhir, The Wedding Song 1981, The Journey of Ibnu Fattuma 1983, The Day the Leader Was Killed 1983, Before the Throne 1983 juga, Akhenaten 1985, Morning and Evening Talk 1987, The Beggar 1990, The Devil Turns Preacher 2020. Nah, teman-teman, tadi adalah karya-karya beliau. Ini tuh karya yang tadi saya sebutkan belum semuanya, tapi udah sebanyak itu teman-teman semua. Di sini saya akan spill karya paling terkenal dari Najib Mahfud. Nah, karya yang paling terkenal itu apa? Karya yang paling terkenal itu pada masa trilogi Kairo
yaitu ada Bayan al-Qasrain 1956, Qasr as-Sawq 1957, dan As-Sukhariyah 1957. Nah, trilogi Mesir ini tuh tiga judul novel ini itu bercerita tentang satu keluarga yang hidup pada abad ke-20 dan bagaimana keluarga ini tuh menghadapi kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi pada masa itu. Nah, yang membuat karya ini terkenal itu karena kualitas sastra. Najib Mahfud itu, teman-teman, dikenal sebagai sastrawan yang ketika dia menulis novel itu sastranya tuh ada banget gitu, teman-teman semua. Jadi kayak beliau ini adalah sastrawan terbaik pada masanya. Kemudian kisah yang realistis. Jadi 3 judul novel ini tuh diangkat dari kisah realistis, teman-teman. Gak semata-mata tentang khayalan beliau atau tentang imajinasinya Najib Mahfud saja, tetapi karena dia mengambil dari realitas kehidupan, entah Najib Mahfud yang mengalami atau orang-orang terdekat yang mengalami peristiwa itu. Kemudian tema yang universal. Jadi Najib Mahfud ini biasanya menulis tema-tema tentang cinta, tentang sosial, tentang keluarga, tentang identitas, sehingga pembaca ini dari berbagai latar bisa merasakan kebersamaan dari kisah trilogi ini. Kemudian teman-teman, trilogi ini menjadi jembatan untuk Najib Mahfud meraih gelar Nobel Prize pada tahun 1988. Karena tadi yang disebutkan di atas, karena trilogi ini tuh bisa memenangkan Nobel Prize karena kualitas sastra Najib Mahfud yang teramat baik, kemudian kisah yang realistis, kemudian yang ketiga menggunakan tema yang universal, yang semua orang itu bisa merasakan apa yang terjadi dalam novel tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, informasi ini tentunya bukan semata-mata saya menulis pribadi atau kayak mengira-ngira, tetapi saya ini mendapatkan referensi dari Wikipedia Najib Mahfud. Begitu, teman. Mungkin bercerita tentang Najib Mahfud tidak akan ada habisnya. Dan aku punya saran, aku punya rekomen buat kalian semua. Najib Mahfud ternyata saking gak bisa diucapkan bahwa Najib Mahfud nih sastrawan terbaik karena diksi-diksi yang digunakan tuh bagus banget. Kalau mungkin ini secuil kehidupan dari Najib Mahfud, dari biografinya, suami istrinya siapa, anaknya siapa, wafat dan meninggalnya itu kapan, dan tadi saya memaparkan karya-karya apa saja yang telah beliau tulis, dan itu belum semua ya teman-teman. Kalian masih bisa cari di referensi yang lain karya-karya apa saja yang pernah Najib Mahfud tuliskan. Mungkin cukup sekian dari saya, Dedelia Ananta, untuk menjelaskan tentang Najib Mahfud. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.